teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ya, kita ketemu di kelas IELTS bersama saya Ihsan dan Talk Today. Hari ini mungkin pertemuan terakhir di tahun 2024 ya teman-teman ya. Ini tinggal menghitung hari, 10 harian lagi nih sebelum kita masuk ke tahun 2025. Semoga teman-teman nih kalau punya cita-cita atau harapan di 2025 yang berhubungan dengan IELTS itu segera terwujud ya. Semoga nanti nilai IELTS teman-teman bisa minimal dapat 7 atau ya sesuai dengan target skor yang dibutuhkan ya teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan bahas speaking dan sebenarnya kalau speaking itu kalau hanya sedikit justru itu lebih baik karena jadinya kita perlu bisa lebih intensif ya teman-teman ya untuk diskusi dan nanti kalau teman-teman pun ambil kelas gitu speaking, saya sarankan ambil kelas itu kalau bisa banget private ya one on one, kalau enggak maksimal 4 orang karena udah di atas 4 orang itu speaking itu cuma dapat teorinya tapi nggak dapat prakteknya. Sementara yang terpenting itu justru prakteknya kan. Karena kita butuh feedback yang personalized ya. Beda dengan listening reading yang jawaban untuk semua orang itu sama. Untuk speaking ini feedback dan juga yang benar yang salah dari setiap orang itu pasti berbeda. Jadi kalau tadi Mbak Ima katanya yang datang dikit, justru buat saya itu rezeki ya, buat yang memang hari ini lagi bisa, karena nantinya tuh bisa dapat lebih banyak kesempatan buat latihan. Nah, speaking ini sebenarnya di luar IELTS juga adalah skills yang paling penting ya teman-teman. Karena skills ini tuh sampai sekarang adalah yang belum bisa dibantu AI secara natural. Jadi saya sih sebenarnya udah ada beberapa siswa yang ketika tes speaking dengan saya itu dia nggak tahu gimana caranya, saya aja belum ngulik ya. Jadi si pertanyaan saya itu langsung muncul di komputer dia, langsung di komputer dia itu ChatGPT-nya keluar AI. Itu jawabannya rapi banget, tapi di antara pertanyaan dan jawaban dia itu kelihatan banget ada jeda gitu ya, mungkin sekitar berapa detik. Jadi dia baca juga gitu. Dan saya sebagai tutor yang udah ngajar selama kurang lebih mungkin jalan 10 tahun ya, itu tahu banget gitu kan kemampuan siswa itu naturalnya seperti apa. Kalau misalkan dia itu bisa menggunakan kata-kata yang sophisticated, harapannya sih pronunciation-nya itu udah pasti benar dulu gitu yang basic-basic. Ini kejadian bisa dilihat misalkan pronunciation yang dasar-dasar itu dia banyak salah, tapi dia bisa menggunakan kosakata yang advance. Itu kemungkinan dia dibantu AI ketika test speaking yang online seperti ini gitu. Tapi sejauh ini masih susah gitu ya untuk kita minta bantuan AI atau aplikasi supaya bisa lancar ngomong dan mau nggak mau ya supaya bisa ngomong sebenarnya kita harus practice, practice, and practice a lot kayak gitu. Nah, untuk speaking kalau ditanya kenapa saya itu kalau speaking kesulitan ya gitu. Sebenarnya ada beberapa faktor. Faktor pertama itu pasti kurang latihan dalam artian kita jarang menggunakan bahasa tersebut di keseharian. Jadi kalau teman-teman misalkan udah listeningnya bagus, readingnya bagus, kok speakingnya nggak lancar, itu kemungkinan karena ya nggak digunakan. Jadi yang perlu dilakukan hanya latihan, latihan, latihan aja. Kemungkinan yang kedua, mungkin inputnya yang kurang. Jadi speaking itu sangat dipengaruhi oleh our inputs ya. So if you don't know what to say, then we cannot speak well gitu. We cannot speak properly. So in my class usually for students who need to get like at least 6.5 or 7, I usually recommend them ya untuk nonton model answer yang dapat 7 ke atas lalu ulangi aja dulu. Kenapa? Karena yang terpenting itu dapat inputsnya dulu. Kalau misalkan kita hanya Aisyah, rely on our logics ya, IELTS, kelas-kelas. kalau punten ini mungkin Kak Salma bisa di mute dulu sebentar Oke. Kak. Aduh, maaf. Oke, nah jadi kalau misalkan kita mau ngomong tapi hanya mengandalkan logika aja itu susah kayak gitu kan. Yang ketiga mungkin informasinya yang kurang kayak gitu. Nah, jadi ini sangat penting ya untuk speaking ini bukan hanya for IELTS tapi juga buat keseharian untuk menunjukkan bahwa yes we are proficient in speaking kayak gitu. Nah, untuk IELTS speaking sendiri itu nanti akan dibagi ke dalam 3 bagian. Nah, yang pertama itu adalah introduction and interview. Jadi kalau introduction and interview itu intinya dia menanyakan ya pertanyaan-pertanyaan yang casual, yang sehari-hari. Yang jawabannya itu juga
jangan terlalu serius dan jangan terlalu berat kayak gitu. Misalkan nih ya, ditanya nih kita tuh, where are you from? I'm from Indonesia. Wah, what is Indonesia? How is Indonesia like gitu kan ya? What is Indonesia like kayak gitu? Indonesia tuh kayak seperti apa gitu kan ya? Nah, itu kita jawabannya nggak usah sampai misalkan Indonesia is an archipelago which consists of hundred thousands of islands and is located between Australia and also Asia. So it makes Indonesia a very strategic country. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Karena untuk part satu itu harapannya adalah kita menjawab secara santai, secara casual, as if kita itu katakanlah duduk nih di bis, terus ada strangers yang ngajak kita ngobrol. Tentu kita nggak mau terlalu serius kan dalam percakapan tersebut. Nah, jadi jawabannya mungkin kalau ditanya, what is like Indonesia? How is Indonesia like gitu? Well, Indonesia is very beautiful countries. So, in case of my city, Bandung is surrounded by mountain, and we still have like fresh air because we are surrounded by nature, misalkan kayak gitu. Nah, jadi jawabannya ya yang nggak terlalu teoritis gitu, tapi juga memang bisa mendeskripsikan. Nah, part kedua ini nanti kita akan coba latihan. Intinya itu seperti presentasi teman-teman. Jadi teman-teman dikasih kesempatan buat memikirkan jawaban beberapa soal sekaligus selama 1 menit, lalu berbicara selama 1 sampai 2 menit tanpa ada interupsi. Yang ketiga, bayangkan ini tuh seperti bimbingan. So it's gonna be like discussion ya of like specific topics. And unlike part one, tidak seperti part one, in part three you are required to talk about some concept, some theories, something beyond yourself intinya tuh. Sesuatu yang di luar diri kita. Nah, jadi pertanyaan part satu yang casual tadi, ini where is your home? What would you change about your home? Who do you stay with? Do you live in a house or a flat? Seperti itu ya. Yang jawabannya, misalkan, who do you stay with? Well, I have a roommate. He's from Indonesia. And yeah, we get along quite well. Misalkan ya. Do you live in a house or a flat? I currently live in a flat because that's what I can afford right now in New York City. Living in a house is very expensive. Kayak gitu aja cukup kayak gitu ya. Nah, part 2 ini nanti langsung ada beberapa pertanyaan langsung. Dan nanti teman-teman itu akan diminta seperti bercerita ya. Tapi si basicnya itu adalah seperti yang atau si checkpointnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan ini. Ketiga, ini pertanyaannya lebih serius. Jadi bukan tentang diri kita lagi. Kalau misalkan ada pertanyaan, do celebrities bring negative effect to the youth? Itu jawabannya bukan, well, I like some celebrities and I think it has a negative effect on me because that celebrities always endorse the products. I become consumptive. I buy, for example, Labubu dolls because it is promoted by Lalisa, and I think I just realized it's such a waste of money. Lu jangan seperti itu karena again it's not about ourselves anymore. Jadi kalau mau jawabannya, well, I think that yes, some of the celebrities bring negative effects to the youth or even children because what they really seek is not actually to give some meaningful meaningful information for the audiences or for their fans. They just want to get popular, and after they have popularity they look for some products to be endorsed by them misalkan kayak gitu. So even if they have to use something like negative negative like negative publicity, then I think they are not worried about the impact or okay with that since like fans is just like capital for them misalkan kayak gitu. Kalau bisa misalkan lebih akademik seperti itu. Oke, eh, apa yang dinilai dari speaking? Jadi ada 4 aspek yang dinilai dari IELTS speaking ini. Pertama adalah fluency and coherence, lancar dan logis ya. Jadi pertama dinilai itu jawaban kita nyambung atau tidak dan ketika menjawabnya itu banyak pause atau tidak. Yang kedua itu adalah vocabulary-nya.
Jadi apakah kita menggunakan vocabulary yang sesuai atau tidak, uh, grammar translation atau tidak gitu ya. Lalu grammar dan keakuratan penggunaan tata bahasa, terakhir pronunciation. Paling kiri paling penting, paling kanan paling nggak penting. Jadi bisa dilihat bahwa yang terpenting itu lancar dulu dan logis. Jadi bisa jadi kita ngomongnya lancar tapi nggak logis. Misalkan teman-teman ditanya what is your name? Idealnya teman-teman cuma jawab my name is Ihsan. Nah, itu jawaban yang lancar dan logis ya, teman-teman ya. Nah, tapi kalau teman-teman menjawab misalkan ditanya misalkan what is your name? Lalu jawaban teman-teman adalah I think name is something essential for everyone because of two reasons. First, it tells about the expectations of our parents who give that name to us, and second, it also reflects the socio-cultural conditions that happen when we were born. For instance, there were many uh, people who were named Budi in the past because there was like an artist named Budi. So it really tells like in what time we were born. Itu kan panjang dan juga kompleks advance ya. Tapi itu nggak koheren. Kenapa? Karena ya dijawabnya cuma nama kamu siapa gitu. Jadi kalau teman-teman jawabnya nggak nyambung, nggak komunikatif, itu nilainya akan kecil. Terlepas kosakata, terlepas grammar, terlepas pronunciation-nya seperti apa. Nah, untuk lexical resources di sini yang terpenting itu adalah kita menggunakan kosakatanya secara akurat. Jadi banyak orang yang salah paham bahwa kata-kata yang harus digunakan untuk nilai dapat 7 ke atas itu adalah yang harus yang advance. Jadi misalkan teman-teman mungkin pakai kata-kata plethora misalkan myriad untuk menggunakan menjelaskan many. Dan itu nggak pas sebenarnya gitu. Analoginya kayak gini. Teman-teman kalau misalkan ke toko beras ya, atau misalkan ke toko gabah, atau misalkan ngobrol sama petani gitu kan ya, eh, misalkan sawahnya kurang air gitu. Pak, itu kayaknya Oriza Sativanya kurang air deh Pak gitu, kurang H2O deh Pak kayak gitu. Nggak sampai segitunya kan teman-teman ya. Walaupun teman-teman katakanlah jurusan biologi gitu kan backgroundnya, nggak harus sampai seperti itu. So again, lexical resources itu nggak harus yang advance. Yang terpenting itu adalah yang flexible and precision and precise ya. Jadi terpenting itu pertama adalah bahwa dia itu tepat dan penggunaannya beragam. Jadi nggak ada aturan untuk menggunakan kosakata yang eh, teknik misalkan ya gitu, technicals. Yang terpenting adalah flexibly and precisely. Di sini juga naturally and accurately. Nggak ada aturan untuk menggunakan kosakata yang misalkan hanya digunakan dalam jurnal tertentu atau novel tertentu ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk akurat itu seperti apa sih? Akurat itu seperti apa bahasa Inggrisnya buang sampah sembarangan, teman-teman. So what is the English expressions of buang sampah sembarangan? Ada yang tahu nggak? Boleh dibicarakan langsung atau diketik mungkin? Buang sampah sembarangan. Atau dilarang buang sampah sembarangan. Atau jangan buang sampah sembarangan. Apa kira-kira? Littering ya. Do not litter. Seperti itu ya. Nah, jangan sampai teman-teman bilang jangan buang sampah sembarangan itu adalah don't throw garbage randomly. Don't jangan throw buang sampah garbage randomly sembarangan. Nah, itu kan sebenarnya secara terjemahan langsung bisa ya gitu ya. You understand it word per word kayak gitu. But that's not like the accurate expression in English ya. To express ya jangan buang sampah sembarangan kayak gitu kan ya. Nah, itu yang diharapkan adalah teman-teman tahu kosakata yang pasnya. Dan yang menengah ke bawah itu yang grammar translation seperti itu. Paling parah sebenarnya adalah bukan paling parah. Paling parah itu adalah yang menggunakan bahasa kita sendiri gitu bukan bahasa Inggris.
Ya, yang paling parah banget, paling parahnya adalah nggak ngomong seperti itu. Ya, walaupun ya minimal ngomong gitu ya. Ketika kita bilang don't throw garbage randomly, cuman ya itu menunjukkan bahwa kita belajar bahasa Inggrisnya nggak beres. Kita hanya belajar grammarnya, tapi nggak mempelajari konteks atau situasi di mana si bahasanya digunakan. Karena kalau kita mempelajari konteks dan situasi di mana bahasa itu digunakan, pasti kita akan menggunakan no littering, don't litter, untuk menunjukkan jangan buang sampah sembarangan. Nah, contoh lainnya, misalkan, apa bahasa Inggrisnya kalau kita lagi naik mobil, katakanlah naik angkot, terus kita minta ke kiri gitu kan? Mang, 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 kiri, kiri. Kalau di Bandung ya, itu bilangnya kiri gitu. Mungkin teman-teman juga udah jarang naik angkot ya, tapi ya kebayang ya kalau misalkan kita naik mobil minta ke pinggir gitu kan, ya, ke kiri gitu. Gimana nih teman-teman bilangnya? Apakah left, left, left? Apakah stop, stop, stop? Atau gimana tuh? Naik mobil mau menepi mau ke kiri, left left left, stop stop stop, drop me there, apa misalkan kira-kira. Would you please pull over? Pull over please kayak gitu ya. Nah, kalau diterjemahkan pull over itu apa gitu? Pull, tarik, over, lewat kayak gitu. Apakah tarik lewat? Enggak juga gitu kan ya. Nah, itu hanya bisa diketahui kalau kita memang lihat ya situasi di mana itu digunakan misalkan dari film atau kita mengalami langsung. Orang yang hanya belajar bahasa Inggrisnya dari grammar itu kesulitan pasti untuk menggunakan kosakata tersebut dengan tepat seperti itu. Oke, grammar itu adalah hal terpenting ketiga, teman-teman. Jadi, ini adalah hal ketiga yang harus dipikirkan. Jikalau misalkan teman-teman misalkan bahasa Inggrisnya um, baru PD doang, itu nggak apa-apa, itu bagus gitu. Karena PD itu biasanya akan mengarah ke kelancaran, ke fluency. Kalau udah fluent, nanti nilainya itu bisa lebih besar dibandingkan dengan orang yang dia itu grammarnya tepat 100% tapi ngomongnya pelan-pelan atau banyak pause-nya. Karena dia memikirkan grammar. Grammar sendiri, yang paling bagus itu adalah yang beragam dan benar. Jadi itu paling tinggi. Jadi kalau teman-teman pakai grammarnya beragam, lalu benar, itu bisa dapat ya eh, 7 ke atas gitu kan ya. Jadi nggak melulu misalkan teman-teman menggunakannya itu simple sentences aja, tapi ada complex sentences-nya, ada compound sentences-nya, dan mungkin ada inversion. Kalau teman-teman belajar TOEFL ya ada inversion, ada adjective clause, relative pronoun seperti which, who, dan sebagainya. However, although itu digunakan itu kalau misalkan bisa beragam tuh nilainya akan tinggi. Yang kedua itu adalah yang penggunaannya tepat walaupun monoton atau misalkan walaupun dia itu si grammarnya yang digunakan itu aja gitu. Nah, itu masih mending ya. Tuh misalkan ketika ditanya masa lampau menggunakan simple past tense. Masa sekarang simple present, masa depan simple future. Nah, itu masih oke gitu kan ya. Yang ketiga, yang sebenarnya nggak terlalu bagus, tapi masih diperbolehkan, karena grammar itu adalah hal terpenting ketiga, itu adalah yang bikin kesalahan grammar, tapi masih bisa dimengerti. Misalkan, I eat chicken noodle yesterday. Itu kan salah ya, teman-teman ya. Harusnya I ate chicken noodle yesterday. Atau bahkan misal, I'm sorry, I am not know the answer to the question. Harusnya kan I don't know ya. Ketika saya bilang I am not know, teman-teman sadar itu salah. Tapi maksudnya masih tersampaikan. Berarti masih oke. Nah, yang salah itu adalah yang grammarnya itu sampai mempengaruhi makna dan membuat orang bingung. Misalkan kalau tadi I eat chicken noodle yesterday, itu masih oke karena kita paham dia makan mie ayam gitu. Tapi kayak, oh ya, I was eaten by chicken noodle yesterday. Nah, itu kan udah mengganggu makna ya gitu ya. I was eaten by chicken noodle gitu kan ya. I was eaten by chicken of the noodle misalkan kayak gitu. Nah, itu eh, rancu gitu kan. Nah, itu yang paling harus dihindari. Jadi selama teman-teman masih bisa menyampaikan makna, itu nggak masalah. Apalagi kalau teman-teman ngejarnya 6,5 sampai 7, 6,5 lah gitu kan. Itu masih oke kok. Dengan grammar yang katakanlah banyak salah tapi tidak mengganggu komunikasi, itu masih oke. Terakhir pronunciation. Pronunciation itu
saya nggak tahu ya sepenting apa, tapi pronunciation saya yang Sundanis gini amat gini aja bisa dapat 8,5 untuk speakingnya. Jadi saya pikir pronunciation itu ya the least important ya, yang nggak paling penting kayak gitu. Mungkin kalau pronunciation saya bisa lebih British atau American, I think I can get 9 gitu kan ya in the test kayak gitu. Tapi ya biasanya kalau misalkan untuk daftar sih bahkan ke Harvard sekalipun nggak harus sampai 9 kok. Jadi ya pronunciation itu yang the least important. Having accent is okay. What is not okay is mispronunciation. Jangan bersembunyi di balik aksen untuk kosakata yang teman-teman nggak tahu pronunciation-nya. Misalkan eh ada yang tahu nggak ini pasti semua orang tahu ya kata-kata ini ya. Ini artinya arsip dalam bahasa Indonesia. Ada yang tahu nggak pronunciation-nya seperti apa? Yang ini. Nah, ini tuh adalah archive ya. Jadi jangan teman-teman bilang archive gitu. Terus kamu yakin itu archive pronunciation-nya? Iya bener archive kok. Kalaupun salah ya itu karena aksen saya gitu. You pronouncing this word archive is not because of your accent, but because of lack of knowledge gitu kan ya. Nah, jadi Kang itu baru kesalahan pronunciation. Baru itu pronunciation yang nilainya kecil. Jadi kalau misalkan oh archive archive gitu kan ya. Nah, itu masih masih oke kayak gitu kan ya. Atau misalkan kalau orang Arab gitu P-nya itu biasanya masih agak kental gitu dengan B gitu. Dan dulu teman saya nanya waktu kita ini ya kita teman saya main dia dari Arab gitu dan dia bilang, "Oh, can I bark here? Can I park here?" Tapi P-nya tuh kayak kayak bebek gitu kan. Kita ketawa aja, "No, no, you cannot bark here," gitu kan ya. Nah, tapi kan itu aksen saya gitu kan ya. Bukan bukan park bilangnya kayak gitu kan ya dia. Nah, itu masih oke gitu kan ya. Dan kalau ini ada yang tahu nggak pronunciation-nya apa? Mungkin ini juga kata-katanya kurang familiar ya. Cuman eh, kadang ada ya dalam dalam beberapa percakapan. Ini dari Prancis kata-katanya tuh. Dan kalau teman-teman ada rendezvous kayak gitu itu salah. Ini bacanya adalah rendezvous. Ya, rendezvous kan. Jadinya kalau misalkan kita nggak tahu, cek dulu gitu kan ya. Jangan berasumsi gitu kan. Karena ada kata-kata yang kadang misalkan ini dibacanya bass ya. Ini bush gitu kan ya. Ini brush gitu kan. Tapi kayak bahasa Inggris tuh nggak konsisten saya pikirnya. Jadi ya kalau kita nggak tahu, nggak yakin, belum pernah dengar, baru cek si kata-kata itu secara tertulis. So you have to look for like the pronunciation. Nah, eh itu mungkin ya untuk gambaran band descriptors-nya. Jadi in a nutshell ya, teman-teman itu jawabnya harus nyambung dulu. Udah nyambung, lancar, lancar agak panjang, lalu tersusun ya penjelasannya, kosakatanya beragam, grammarnya harus bisa dimengerti dan pronunciation juga harus bisa intelligible atau bisa saling dimengerti kayak gitu kan ya. Nah, ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini sebelum kita membahas part one ya secara spesifik. Dan mungkin juga saya bisa tunjukkan eh, atau di sini ada teman-teman yang belum pernah sama sekali belajar IELTS speaking atau lihat contoh IELTS speaking nggak? Ada nggak yang nggak kebayang gitu IELTS speaking itu seperti apa? Nah kalau misalkan ada, saya tunjukkan nih video IELTS speaking part 1 itu seperti apa, part 2, part 3. Kalau misalkan nggak ada, kita lanjut nih. Oke, ada yang belum ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau ada yang belum, saya coba tunjukkan ya. Ya, sebentar ya. or it gets Nah, too hot. Kalau ini didolarin satu bulannya itu mohon kurang maaf ini lebih belum nyampe premium 1.000. ya YouTube-nya. Selama 1 jam berbicara
So Oke. let's start off by talking about food. Oke, ini part one ya. Jadi gambaran part one-nya seperti ini dan dia itu casual conversation. Nah, coba teman-teman perhatikan, ini band 9. Band yang paling tinggi kayak gitu kan ya. Paling pertanyaan pertama itu adalah apakah kosakata yang dia gunakan asing tidak atau bisa dimengerti oleh teman-teman. Yang kedua, kira-kira yang membuat dia itu dapat What's your 9 favorite food? apa tuh teman-teman ya? Menurut teman-teman ya. Nah, kita coba lihat di sini. I really love Asian food because I live in England, so it's harder to get Asian food around. But I like spicy, flavorful, and like just generally savory food. Do you cook a lot at home? Not as much as I would like to. I would love to cook more because I actually enjoy the process of cooking, but I just cook out of convenience and like because every day I've got to make sure I get my work done and then cook for my kids, which takes a lot of time. Sometimes we get takeaway, but they like it. What are popular takeaway meals in your local area? Fish and chips. It's a favorite with everyone, so that's an easy option. But generally, because of my own preference, I love just to get Thai and Vietnamese. This is something that I could just get around my local area. It's very easily sourced. How often do you eat fast food? I try to eat really healthily, but then I tend to go down the filet o fish McDonald's route when I'm traveling. So I suppose only once every few months. Now let's talk about Oke, nah itu gambaran ya untuk speaking part yang pertama. So, gimana nih teman-teman? Menurut teman-teman nih kosakatanya gampang atau susah? Menurut teman-teman bisa dipahami atau tidak nih? Kosakatanya dia band 9 tuh. Apakah kosakatanya itu yang rumit banget gitu ya sampai orang biasa nggak paham? Enggak ya? Mudah ya, masih familiar bisa dimengerti kayak gitu. Nah, jadi menurut teman-teman kalau kata-katanya gampang yang kita bisa gunakan, ini bisa dapat 9 karena apa? So in your opinion, what makes uh, it a band 9 speaking? Lancar kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang penting itu lancarnya dan menjawab ya tentunya pasti ya. Dan agak panjang walaupun nggak kepanjangan. Nah, kalau kalau tadi diperhatikan panjangnya segimana, ya kurang lebih kayak tadi lah ya, kayak yang dia tunjukkan sekitar 20 detikan ya. 10 sampai 20 detik. Sebenarnya nggak terlalu panjang kayak gitu kan jawabannya. Nah, itu berarti kan mungkin kita udah punya nih kosakata-kosakata untuk menjawab pertanyaan itu. Yang terpenting adalah membuat itu jadi lancar. Nah, kalau kita coba em, breakdown ya poinnya ya, kita mungkin bisa nih sambil latihan ya, coba praktekkan yang seperti jawaban dia tadi, dan kita lihat apa yang udah bagus dan apa yang bisa diimprove nih dari penjelasan kita. Okay, so I will need some volunteers to answer a question ya, some questions here. Ada yang mau volunteer untuk menjawab pertanyaan yang kedua aja ya, yang do you live in an apartment or a house? Mungkin ada satu atau dua orang, ada yang mau coba, boleh raise hands. Pertanyaannya sederhana, do you live in a house or an apartment? And mungkin semuanya pasti bisa jawab ya. Walaupun ada yang dikontrakan dan kita tahu itu kontrakannya lebih mirip apa gitu. Dan bohong juga nggak apa-apa. Teman-teman kalau mau jawabnya apartment padahal tinggalnya di kos-kosan misalkan, itu juga oke. Any volunteers for the practice nih untuk yang pertanyaan nomor 2 ini? Do you live in an apartment or a house? Silahkan, siapa yang mau? Ini nanti akan mendapatkan feedback ya, dan kita bakalan tahu yang sudah bagusnya apa, yang perlu diimprove-nya apa. Anyone? Atau Kak Ima mau tunjuk atau gimana? Atau mau Kak Ima dulu silakan ya. So, pertanyaannya adalah, do you live in an apartment or a house? Kita coba deh. Oh, siapa nih ada nih ya? Ini ada yang Kak Ima ya. Silakan Kak Ima ya. Kak Ima, saya boleh tanya ya. So, do you live in an apartment or a house? Okay, I'm trying my best.
Mhm. I live in a house, which my parents' house, and it's located in Bekonang. It's a part region of Sukoharjo, and my house has a brown color with the mango trees in front of my house. So Hmm. it's really rindang. Rindang tuh apa ya, Kak? It's really kalau sebenarnya ini itu bushy ya. It's really green misalkan kayak gitu. Kalau Yeah, I think that's it. Mhm. Thank you very much ya, Kak Ima. That's quite a good answer ya. Panjang ya, udah seperti yang tadi dan Pray tahu harus ngomongnya agak panjang. Jangan bilang I live in a house gitu aja itu nilainya akan kecil because it doesn't show off your language skills ya. Mungkin Kak Salma Azkia juga mau coba? Masih pertanyaan yang sama? Ya Nih Kak boleh. Salma, do you live in an apartment or a house? I live in an apartment in a very cute little village in the Mhm. Netherlands, Mhm. and it is nearby the station, so it is very convenient for me to go to university or to the city center. So I'm very Mhm. happy with my current living condition right now. Wonderful. Thank you very much ya Kak Salma. And coba tadi yang jawab rendezvous itu kayaknya bahasa Inggrisnya udah bagus ya. Coba mungkin Kak Devina. Kak Devina masih pertanyaan yang sama. Do you live in an apartment or a house, Kak Devina? Oh, Kak Devina udah lagi nggak ada ya? Kayaknya, oh ya lagi nggak ada ya. Nah, oke. Nah, nggak apa-apa ya. Nah, so contoh dari Kak Ima dan Kak Salma itu contoh yang bagus ya. Jadi, ketika kita menjawab do you live in a house or in an apartment, kita tidak hanya memberikan jawaban langsung satu kata gitu. Maksudnya cuman jawab aja kayak yang nggak memberi sinyal positif saat PDKT kayak gitu kan ya. Nah, jadi eh, kalau nah, di contoh ini sebenarnya dia intinya kan dia jawab I live in an apartment. Nah, di sini si apartmentnya itu dikasih adjektif a modern high-rise apartment. Nah, kalau tadi kasusnya Kak Ima bilang I live in a house intinya kan I live in my parents' house. Jadi ada keterangan tambahan untuk house-nya. Kalau tadi Kak Salma in apartment, a small apartment seperti itu. Nah, jadi harus ada adjektif yang bisa menjelaskan house-nya. Nah, so dalam kasus ini berarti kita itu harus bisa harus mengetahui kata-kata yang dibutuhkan untuk describing the house. Misalkan kalau house itu apa aja nih kira-kira teman-teman yang bisa kita gunakan untuk house, describing a house itu. Kayak misalkan rumah tapak, apa tuh bahasa Inggrisnya rumah tapak? Nah, rumah tapak bisa besar kecilnya, oke, good ya. Like small house, big house ya. Terus kalau misalkan rumah tua bisa old house, a modern house, minimalist house, traditional house, traditional small house, bisa juga rumah tapak tadi landed house, traditional small landed house. Nah, terus kita jelasin si tempatnya seperti apa. It's a wonderful place to live because ya, ada because-nya. It has lots of amenities. Amenities-nya kasih contoh lagi. Jadi dia itu detail gitu kan ya. Nah, em, level 2-nya adalah how do we make the proper or accurate elaboration. Jadi ketika kita mau menjelaskan si house-nya ini atau apartemennya ini, pastikan kita itu fokus ke tempatnya. Jadi jangan fokusnya itu misalkan tadi saya jawab, katakanlah saya ngejawab kayak gini. Oh, have been living in a small house with my parents. And my parents actually are alone. So they used to live in the village.
but since they retired, they do not have anything to do anymore at the village, so they move in to my house. Nah, itu jawaban panjang, lancar, kosakata akurat. Tapi bukan jawaban yang bagus. Karena kita itu swayed ya, off topic. Dari fokus rumah ke orang tua. Nah, kalau mau elaborasi, fokus ke rumahnya, fokus ke apartemennya. Di sini makanya dibilang kan apartemennya bagus. Bagusnya karena ada fasilitas. Fasilitasnya ada apa aja. Nah, jadi ini tidak keluar dari topik tentang livingnya, tentang house-nya. Jangan sampai misalkan I live in a modern high-rise apartment complex in Jakarta. It's a big city, the biggest city in Indonesia where the living cost is very expensive and one apartment uh, unit could cost up to 10 million rupiah per month and it excludes the utility. Nah, itu udah off dari si topik apartemennya seperti apa. Make sure ya, you focus on the topics ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke part yang kedua nih. Mungkin hari ini kita bisa bahas sampai, semoga bisa sampai part 3, tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Yang penting part 2 kita bahasanya mendalam. But part 1, any questions or comments teman-teman? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke part 2 ya. Nah, gambarannya part 2 itu akan seperti ini. Jadi teman-teman itu akan diberi set pertanyaan ya. Biasanya dalam bentuk kartu. Dan setelah itu teman-teman diberi waktu 1 menit untuk mempersiapkan jawaban-jawabannya. Boleh mencatat, lalu nanti bicara selama 2 menit ya. Nah, kalau misalkan mau dapat gambarannya, ini kurang lebih kayak gini. I knew I was underwater. I just didn't realize I was this So, underwater. for information, stressed about- Grammarly doesn't sponsor So our now we're meeting going ya. to move on. It's just like, I haven't had any YouTube Premium ya. Oke, ini part 2 ya. Silakan. To part 2 of the speaking test. I'm going to give you a cue card. You'll have 1 minute to read the cue card and prepare your answer. Feel free to make any notes during that 1 minute. At the end of the 1 minute, I'll let you know and I'll ask you to speak for up to 2 minutes. Is that all clear? Of course. Here is your cue card. And I'll start the 1 minute preparation time. Here's a pen if you want to make any notes. Oke. Nah, jadi cue cards itu berisi pertanyaan yang ada di sebelah kanan. So, you have 1 minute ya to prepare the answer for all of the questions. Nah, si pertanyaan ini tuh sebenarnya series ya. Jadi bentuk jawabannya itu harusnya bisa jadi cerita. Jadi jangan So please speak for up to satu-satu 2 kayak lagi minutes on jawab this topic, quiz ya. please. Nah, kurang lebih kayak gini. So a job that I really enjoyed is being a speaker and a storyteller. And I love doing this job now because when I was growing up, I love writing little stories and just connecting with people and having conversations. But I never thought that I could become a speaker one day. I started my career, in STEM, and then ventured through 16 different industries because I didn't really know where in the world of work I fitted into. But eventually I realized that all this became really useful for me to gain all the skills that I needed, in communication, and brought it all together in a field that I was deeply passionate about. That allowed me to channel what I really love about my work and a topic that I love, to make a difference in people's lives. Being a speaker is the perfect place to do this because you could influence people's thoughts and inspire positivity in people's lives, which is something that you could do in other places, but the impact is so much more immediate and you are affecting people in such a big way and affecting a bigger audience as well whilst you're doing it. And this is something that I'm very lucky to be able to do now. And I don't take it for granted and know that the journey for me to get here has been really long. But
I'm deeply grateful for being given this opportunity. And why I like it also is that to be able to connect with people in a topic that is so personal about mental health and well-being, where in some way or other, we're all struggling in life. But Thank you very much. That's the end of the 2 minutes. Thank you. I could have gone on. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu akan dipotong ya teman-teman kalau waktunya sudah habis, dan that's normal. Jadi teman-teman tidak usah ngerasa down ya ketika dipotong, karena ya tinggal 2 menit sudah habis. Nah, terpenting itu adalah teman-teman menjawab semua pertanyaan. Jadi sebelum dipotong, semua pertanyaan itu harus bisa terjawab supaya nilai kita bisa lebih tinggi ya. Nah, strateginya untuk jawab ini itu pertama adalah make sure that you answer the question. Jangan sampai kita repeat ya, or skip answers gitu. Jadi jangan sampai jawaban itu berulang, menjawab nomor 1 atau nomor 1-nya kelewat. Nah, beberapa pertanyaan itu look similar. Jadi kita harus benar-benar bisa understand the keywordnya itu deeply. Misalnya, pertanyaan nih nomor 3 sama 4. What you would do there, sama explain why you would like to visit this big city, itu mungkin mirip-mirip gitu kan ya. Katakanlah ya, I would like to study in Columbia University in the New York City. And reason why I want to visit this big city is because I want to study in Columbia University in New York City. Nah, itu kan jadinya rancu ya teman-teman. There must be something different expected by the fourth questions. Jadi misalkan kalau mau, I would like to visit New York City because there is a university named Columbia University that opens a program that I'm interested in. That is about neuro science misalkan kayak gitu. And the reason I want to be here is that I want to get the best education in the world. So after I graduate, I could apply my knowledge to my country and help people who have some neuro related disease, for example. And also because many people say that if you are successful here in New York City, you can be successful anywhere. So I think that I would like to aim for the top. So I'm looking for the city that allows me to meet like very important and influential people gitu. Misalkan seperti itu kan. Jadi jawabannya berbeda. Nah, next answers the questions in sequence ya teman-teman. Jadi pertanyaan 1, 2 itu biasanya adalah pertanyaan yang memberikan konteks. Pertanyaan 2, 3 itu biasanya yang meminta kita menunjukkan actions. 3, 4 itu mungkin moral of the story-nya. Jadi bayangkan ini tuh seperti cerita fantasi. Cerita fantasi itu kan zaman dahulu kala hidup seorang pangeran. Itu kan ngasih konteks ya. Nah, pangerannya itu dikutuk jadi kodok, lalu dia berpetualang mencoba mengalahkan penyihir yang menyihirnya jadi kodok, gitu kan ya. Akhirnya dia berhasil mengalahkan penyihir tersebut. Nah, semuanya actions kan kayak gitu kan ya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kita jangan pernah menyerah. Moral of the story. So the questions should be answered in sequence because it will build like the good coherence gitu. It will be a good storyline. Kan gak nyambung ya kalau misalkan si pangeran tadi dijelaskan di akhir dia itu siapa gitu. So you need to explain it in the beginning. So you have to you can build the context gitu. Nah, terus nanti ketika mencatat, coba si stepnya itu adalah teman-teman jawab dulu 1 kata untuk setiap pertanyaan. Jadi sebenarnya ketika menulis, ini tuh menulisnya pertama yang ini dulu. Nah, udah beres, lalu naik ke atas, masih ada waktu ke sini gitu. Jadi teman-teman itu pointersnya itu detail, pointersnya jelas, sehingga ketika kita bicara itu beban untuk berpikir on the spot-nya itu nggak terlalu besar. So
Jadi tulis sedetail mungkin. Kalau ini New York City itu tempat yang seperti apa? Kalau misalkan tempatnya movies, moviesnya contohnya apa? Kalau misalkan mau naik pesawat, siapa yang bayarin? Kelasnya apa? Kalau mau belajar di sana, belajarnya di mana? Selain belajar, mau jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Nah, kenapa ini jadi symbol of success? Dan sebagainya. So you have to give like some ini ya, details gitu kan in your notes. Nah, terus make sure ya that you transition smoothly and seamlessly. Jadi ketika menjelaskan dari satu poin ke poin lain, itu harus jelas kita pindah. Tapi di sisi lain, jangan kita itu menjawab seperti mengulangi soalnya seperti kita menjawab kuis. Jadi bagusnya, I would like to visit New York City. The city used as a setting for many Hollywood movies such as Spider-Man and Batman. To travel there, obviously I will use a plane because it is located in different continent. But more importantly, the one who will pay for my flight ticket should be the government because I cannot afford it. It's too expensive. Nah, jadi kan kayak ngobrol, kayak cerita. Jangan jawab itu kayak gini. Okay, so big city I would like to visit? It's New York City. Setting for many Hollywood movies. And how you would travel there? I would travel there. Obviously by using a plane. Kayak gitu. Itu jadinya nggak seamless ya teman-teman ya. Nah, makanya nanti kalau ini bisa juga dicatat nih atau dihafalkan poin-poin untuk transition signals. Banyak ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau saya kasih contoh nih lengkapnya seperti apa untuk menjelaskan ini. Nanti setelah ini harapannya teman-teman bisa ya untuk coba speaking dalam waktu minimal 1 menit ya, boleh 1 menit, maksimal 2 menit dengan soal yang sama aja yang ini. Nah, tadi kan saya udah bikin catatan nih. Jadi saya akan bilang, okay, I would like to tell you about the big city, a metropolitan that I want to visit in the future. The name is New York City, and many people mistaken it as the capital city of the US because it's one of the most popular cities in the country. But actually, it is not. It is the business center of the country, and also the settings of many movies like Spider-Man and also Avengers. Obviously, I would travel there by using an airplane. I heard that using a ship is also an option, but then it would take me like months, yeah, to get there. So airplane would be like the most reasonable, and my flight ticket would be covered by my scholarship given by the government. So I will most likely fly economy because usually like scholarship doesn't cover business class or first class. And the main reason I would visit the New York City is that I want to study in Columbia University, one of the Ivy League in the country, the place where many artists such as Tasya Kamila and also Maudy Ayunda from Indonesia study, and also like the university where many prominent figures like Barack Obama graduate from. I also want to visit some landmarks like Liberty Statue and also Times Square so I could have good Instagram posts. But then I think the main reasons why I choose Columbia University in New York City as my for my master program is because I heard that if you are successful here, you can be successful anywhere. So I want to take up the challenge and return to Indonesia as a better person. Misalkan seperti itu ya teman-teman ya untuk contoh dari penjelasan menjawab part 2-nya. So, gimana? Ada yang mau coba mungkin untuk speaking part 2 ini? Aku mau coba deh, Kak. Oh, silakan Kak Ima ya. Oke. Mau persiapan dulu atau mau langsung Kak? Ini sebenarnya kalau real test you have 1 minute for the preparation. But ya mungkin karena soalnya udah tahu dan ada contohnya, sebenarnya nggak persiapan juga boleh-boleh aja. What do you think Kak Ima? Mau persiapan dulu 1 menit? Boleh.
Boleh ya, 1 menit dulu ya, silahkan. Sambil menunggu persiapan Kak Ima, teman-teman juga boleh ya kalau ada pertanyaan, nanti bisa dikirim ke kolom komentar atau langsung bicara. So ya, feel free to ask ya. Oke, masih ada 30 detikan lagi ya Kak Ima ya. Silahkan, Kak Raihan boleh kalau ada pertanyaan. Halo Kak, aku izin unmute ya. Ya, silahkan, silahkan. Ini Kak, tadi tuh pas nonton yang practice band 9 itu, Mhm, yang contoh band 9 itu, aku kan nyoba sekalian sambil gimana ya kalau aku akan jawab ini gitu. Nah, terus mhm, eh, boleh nggak sih Kak kalau misalnya untuk ngejawab itu tuh kayak aku misalnya ngasih prolog dulu. Tadi tuh aku kepikirnya nggak tahu kenapa yang muncul di kepala aku. Kan tadi pertanyaannya soal pekerjaan apa yang disukai gitu. Nah, mhm, itu kayak mau aku sambil mikir tuh terus kepikir jawabannya aku akan menjawab gini, tadinya aku mau jawab ini karena gini gini gini, tapi kemudian mhm, jadi kayak ada prolognya, tapi kan kita nggak to the point ke pertanyaan pertama tuh aku ngerasanya Kak. Nah, mhm, itu boleh nggak mhm. sih? Oke, that's like situational ya Kak ya. Jadi prolog itu diperbolehkan kalau memang em, kita nggak bisa langsung jawab gitu ya. Jadi prolog itu sebenarnya adalah untuk buying times ya, untuk kita fillers gitu ya, sebelum kita ke jawaban yang benernya. Nah, kalau bisa sebenarnya direct aja jawabannya, karena bahkan ketika kita direct answering the questions ya, kalau memang kita itu lancar, itu waktunya nggak akan cukup. Nah, jadi kalau memang sudah lebih terbiasa, lebih baik direct. Tapi kalau untuk awal-awal, untuk prolog itu untuk buying time saja. Dan ini part 2 masih oke, ada prolog dan sebagainya. Tapi part 1 diusahakan DP dulu, baru penjelasan. DP dulu, baru penjelasan. Jadi jangan di part 1 itu misalkan, tadi ditanya kan ya, the favorite takeaway gitu kan ya. Dia langsung bilang kan fish and chips gitu kan. Langsung kan gitu kan ya. Jangan sampai kita jawab, well, Indonesia has a lot of cuisine, spanning from Aceh to Papua. People have their own traditional food. And of course, it's gonna be very difficult for me to choose the one that I should recommend to foreigners because everything is good. But if itu udah kepanjangan gitu, udah potong nanti keburu habis kayak gitu. Untuk part 1 itu jangan. Kecuali memang mepet banget, kita itu nggak ada waktu buat mikir, kita pakai itu sebagai fillers. Nah, untuk part 2 kalau bisa sih langsung-langsung aja jawabnya gitu kan ya. Kalaupun misalkan nggak langsung, itu bukan ke prolog ya, tapi lebih ke bridging. Jadi, well, about the way I travel there, definitely. Nah, itu bridging. Tapi kalau misalkan kita bilangnya kayak, well, I'm about to say ships because on a second thought, I think that is nearly impossible to go to the US by ships. So I think, of course, airplane. Nah, itu kan not really a bridging kayak gitu kan ya. Kalau mau fokus ke airplane, jelasin secara detail banyak kok yang masih bisa dijelaskan ya tentang kenapa airplane itu. So that's my answer ya. So only in emergency when you don't know anything to say sebenarnya gitu. Oke. Ya, betul. Jadi kalau misalkan seamless 6,5 sampai 7 aman banget sih gitu. Jadi dan complexity itu kalah sama accuracy ya. Jadi kata-kata yang kompleks itu belum tentu tinggi dan bisa dinilai sebagai berlebihan ya. Bahkan untuk idioms pun ya, untuk proverbs pun malah aneh kan, cringe ya gitu. Kalau misalkan saya bilang, oke teman-teman, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, dadah kita bertemu lagi ya. Itu apa sih ya gitu kan ya? Itu malah jadi aneh gitu. Dan itu sama dengan native speakers pun, ketika kita pakai proverbs seperti itu malah kayak, like, we don't say that ya gitu kan ya. Oke, oh ini Kak Ima sudah menunggu. Silakan ya Kak Ima ya, boleh coba. You can start speaking. 2 minutes, Okay. up to 2 minutes from now ya. Um, okay, so the city that I really want to travel is Malang. Malang is
located in East Java. And the way I travel there, I choose train as the public transportation because it's convenient for me and it takes almost 5 hours rather than bus. But I don't really know the exact um, times to go to Malang. And when I went, when I reach that place, I want to explore what inside Malang, like the food stall and the street, the museum, and the nature, because Malang also has a lot of paddy fields, and I can just enjoy every moment in there and took every moment with my camera and capture it uh, for my uh, for my for my uh I'm sorry. uh and then since I live in a hot city, I live in Central Java. I want to try to live in a cold temperature city, which is Malang has a cold temperature, and I should cover up my body when I go there. So udah deh Mas. Bingung. Okay, thank you very much, Kak Ima ya. You have like 1 minute and 30 seconds and that's more than enough ya, I think ya. Especially if it is your first try gitu. Jadi udah sangat cukup ya 1 menit 30 detik. Biasanya beginner itu 1 menitan dan 1 menit 30 detik itu biasanya udah ke cover semuanya. So yeah, you answered all of the questions. Mungkin yang jadi pelajaran dari jawaban Kak Ima itu satu adalah bahwa ini kotanya nggak usah kota-kota yang bombastis kayak gimana ya. Jadi teman-teman itu bebas memilih kota apapun dan em, ini yang itu nggak usah jujur juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jika kalau misalkan sebenarnya nggak mau amat ke New York City atau ke Malang juga nggak masalah gitu. Yang penting it's easy for you to explain. Nah, second lessons adalah berhubungan dengan jawaban itu doesn't need to be accurate atau honest gitu kan ya. Itu kalau kita menjelaskan sesuatu, pilihlah jawaban yang sekiranya mudah kita cari bahasa Inggrisnya, walaupun bohong. Jadi mungkin cari jawaban-jawaban yang lebih generik misalkan ya. Kayak misalnya, well, Malang is famous for its cake, misalkan kayak gitu. Walaupun enggak misalkan kayak gitu. Tapi itu jawaban yang bahasa Inggris dan ya masuk akal gitu kan ya. Karena kalau misalkan kita terlalu jujur, sometimes we have problems with explaining cultural terms. Misalkan, kalau teman-teman ditanya nih, yang sering muncul dalam tes IELTS itu salah satunya adalah pertanyaan tentang the most popular celebration in your country. Kira-kira teman-teman akan jawab apa? Kalau the most popular celebration. Oke, kalau siswa saya itu kebanyakan jawabnya adalah Independence Day, 17-an Agustus ya. Nah, 17 Agustusan. Nah, ini agak tricky sebenarnya. Ini jawaban yang jujur. Tapi trikinya itu adalah ketika mereka mau menjelaskan tentang kegiatannya, mereka agak mentok, agak pause, agak lama ketika menjelaskan race and games-nya. Misalkan, okay, the most popular celebration in my country is the Independence Day, celebrated every August 17th annually. And during this day, we usually have like ceremonies in the morning to commemorate the heroes and heroines sacrificing themselves for our independence. And after that, in the afternoon, we usually have some games, traditional games that include, for example, what would be Panjat Pinang in English? Apa tuh Panjat Pinang? Oke, wooden pole climbing. Nah, wooden pole climbing itu dijelasin misalkan. Um, so like the participants should work in a group and then they have to climb the pole that has been dilumuri misalkan apa kan akhirnya kan repot kayak gitu kan ya. Nah, so the most strategic way would be like misalkan dijelasin you choose like Idul Fitri or Christmas for example ya, yang mungkin lebih generik ya si activitiesnya.
Atau kalaupun mau jelasin Independence Day, nggak usah sampai sedetail itu. Like, yeah, in the afternoon, we usually have some race and games. And the winner of the games, usually like children, can get some prizes. Not too expensive, I think, but it is fun, yeah, to win the games. Like, you can get like some books or like some trophies, yeah. And we also have some like dinner with the neighborhood while watching like movies that relate to our independence gitu. So like heroes, heroines movie, historical movies and stuff like that ya. So the next morning we usually like have some kind of um, parade. So people like dress up in costumes and also decorate cars and their bicycle with red and white, the color of our flags. And nah itu kan lebih generik ya dibandingkan tadi panjat pinang, lomba balap karung masih oke, misalkan joget balon gitu kan, atau lomba ngambil koin yang ada di semangka yang udah dilumuri oli itu too difficult to explain. And I know sometimes we really want to talk, but we have to remember that this is an English test ya. What is evaluated is our English, is not the fact that we tell when we speak gitu kan. Oke. Well, part 3 similar with part 1, tapi bedanya pertanyaannya lebih serius. Itu aja mungkin ya kalau gambaran umumnya. Dan skemanya itu sama kayak part 1 di mana dia ngobrol lagi, nggak kayak part 2 yang ada persiapan. Part 3 itu langsung tektokan ya jawabannya, tanya jawabnya itu. Oke, questions, comments, maybe one or two questions before we close the class. Okay, I guess that everything is good, yeah. So I would like to say thank you very much for Kak Ima and Kak Salma from Talk Today, who have invited me to share my experiences and also understanding about IELTS. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan semoga teman-teman bisa mencapai target IELTS score-nya itu secepatnya dan bisa kerja atau kuliah ke luar negeri ya teman-teman ya. Amin. So saya kembalikan ke Kak Ima. Oke, terima kasih Kak Ihsan atas 4 kali kesempatan bertemu di sesi kelas IELTS-nya Talk Today. Dan terima kasih buat teman-teman juga. Semoga kelas ini bermanfaat buat teman-teman. Dan semoga juga next bakalan ada kelas IELTS lagi. Mungkin bersama Kak Ihsan lagi. Kita tunggu aja kabarnya. Nah, kalau gitu, karena jamnya sudah selesai, akan aku akhiri kelas sesi kali ini. Terima kasih Kak Ihsan dan teman-teman yang sudah bergabung. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Dadah. Makasih Mas Isan, makasih semua. Makasih Dadah. Makasih semuanya. Mbak Salma, Makasih ya, makasih semua. Mas Ihsan.